Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hijrah dengan nomor stambuk A111200059, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang berjudul Alam Pikir Manusia dan Perkembangannya dan Pembentukan Alam Semesta, Tata Surya dan Bumi sebagai Planet. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul Alam Pikir Manusia dan Perkembangannya. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, memanfaatkan akal budi dengan rasa ingin tahu, berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, sifat keinginan tahuan manusia. Binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan apa tentang sesuatu, kemudian dilakukan dengan bagaimana, kemudian mengapa. Yang ketiga, perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Begitu pula sifat ingin tahu manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Perkembangan fisik manusia dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks. Yang kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, bergerak. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Yang pertama, masa bayi. 0-2 tahun disebut sebagai periode sensomotorik dan perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikatkan diri pada orang lain. Yang kedua, masa kanak-kanak. 3-5 tahun disebut sebagai periode praoperasional, juga masa bertanya karena rasa keingintahuan anak sangat besar. Anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan dengan menggunakan lambang-lambang. Yang ketiga, masa usia sekolah. 6-12 tahun disebut sebagai periode operasional nyata yang ditandai dengan keaktifan anak karena perkembangan fisik dan motorik yang baik, serta perkembangan emosional yang baik, atau masa tenang. Perolehan pengetahuannya masih dengan induksi dibarengi penalaran dan logika. Yang keempat, masa remaja. 13-20 tahun disebut sebagai masa konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa, mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. Yang kelima, lebih 20 tahun, masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilakunya dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Materi kedua yang berjudul Pembentukan Alam Semesta, Tata Surya dan Bumi sebagai Planet.
Yang pertama, pembentukan alam semesta. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, auba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Teori tersebut dikelompokkan menjadi yang pertama, teori keadaan. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebutlah alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Yang kedua, teori ekspansi dan teori kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Siklus diduga ini berlangsung dengan diketahuinya kecepatan radial galaksi-galaksi dengan bumi dari pemotretan hasil satelit. Maka dapat dikatakan bahwa semakin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat pula galaksi tersebut menghambat bumi. Yang ketiga, teori ledakan besar. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah atom purba yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat, dengan suhu yang sangat tinggi. Teori ini dikembangkan berdasarkan pemikiran yang menggunakan hukum fisika dan teori pemuaian oleh Edwin Hubble. Yang kedua, pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Banyak teori tentang asal-usul tata surya dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Di antara teori itu antara lain, yang pertama, teori nebula, yaitu terbentuknya tata surya dari gumpalan kabut panas yang berputar perlahan. Yang kedua, teori awan debu, yaitu terbentuknya tata surya dari awan debu atau gas dingin yang berputar cepat. Yang ketiga, teori planetesimal, yaitu terbentuknya tata surya dari gravitasi matahari dengan bintang yang berakibat materi atau partikel matahari tertarik bintang. Yang keempat, teori pasang surut, yaitu terbentuknya tata surya dari gravitasi matahari atau partikel dan gas matahari tertarik bintang dengan membentuk cerutu. Yang kelima, teori bintang kembar, yaitu terbentuknya tata surya dari tumbukan atau tabrakan dua buah bintang yang berukiran sama. Yang ketiga, bumi sebagai planet. Bumi merupakan planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi juga merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dunia atau planet biru. Selain itu, bumi juga merupakan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.